Bella toja milampaku kana simbani dolanga aule talenu toma tribuluna buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, di mana kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Yang mana saya sendiri, Andi Nurul Fadila, yang kedua ada Suci Andriani Marsanda, yang ketiga ada Tri Salsabila Putri, yang keempat ada Noviarti Nengsi, dan yang kelima ada Selina Marung Mangata. Nah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai dinamika hidrosfer. Berikut videonya. Baik, submateri yang pertama yaitu siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini merupakan proses sirkulasi udara dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi ke atmosfer, di mana proses ini terjadi secara berkelanjutan dan alami. Nah, maksudnya yaitu proses ini tidak akan pernah berhenti. Nah, poin selanjutnya yaitu tahap-tahap siklus hidrologi. Tahap-tahap siklus hidrologi ini ada 6, yaitu evaporasi. Nah, evaporasi ini di mana udara di laut, danau, sungai, dan tanah menguap karena adanya sinar matahari. Yang kedua ada transpirasi. Nah, di mana transpirasi ini merupakan proses tumbuhan melepaskan uap udara ke atmosfer melalui daunnya. Yang ketiga yaitu kondensasi, di mana kondensasi ini merupakan uap udara di atmosfer mendingin dan membentuk awan. Dan yang keempat yaitu presipitasi. Presipitasi yaitu air dari awan turun ke bumi dalam bentuk hujan, salju maupun es. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada perkolasi. Perkolasi ini merupakan proses air tanah bergerak menuju sungai atau laut. Nah, poin selanjutnya yaitu komponen siklus hidrologi yang terdiri dari udara laut, awan, sungai, hujan, danau, dan juga air tanah. Nah, teman-teman, poin selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi, di mana faktor yang mempengaruhinya ada suhu, angin, tekanan udara, dan juga topografi. Nah, suhu mempengaruhi siklus hidrologi ini, yaitu semakin tinggi suhu maka semakin cepat proses evaporasi dan juga transpirasi. Selanjutnya angin mempengaruhi siklus hidrologi, yaitu angin membawa uap air dari laut ke daratan. Selanjutnya ada tekanan udara. Tekanan udara ini yaitu tekanan udara yang rendah membantu proses kondensasi. Dan yang terakhir ada topografi, di mana topografi mempengaruhi siklus hidrologi, yaitu ketinggian tempat mempengaruhi suhu dan juga curah hujan. Baik, saya akan melanjutkan materi dinamika hidrosfer dengan submateri yaitu dinamika perairan laut. Laut merupakan komponen utama dalam siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi, air laut menguap menjadi awan dan air hujan yang kemudian mengalir kembali ke laut melalui sungai. Dinamika atau pergerakan perairan laut terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki laut. Hanya satu kadar garam air laut. Air laut memiliki kadar garam karena mineral garam yang terkandung dalam tanah dan terbawa air yang mengalir ke laut. Maka kadar garam di laut adalah 3,5%. Namun beberapa laut memiliki kadar garam berbeda akibat pengaruh dari beberapa faktor, yaitu tingkat penguapan, curah hujan, air tawar, arus air laut, faktor yaitu laut. Warna air laut dipengaruhi oleh sinar matahari dan saluran maupun organisme yang terdapat di air. Sebagai contohnya, Laut Merah memiliki penampakan berwarna merah karena terdapat tanah ganggang yang memantulkan warna merah ketika terkena sinar matahari. Faktor yaitu suhu air. Rata-rata suhu air laut di dunia yaitu 17,4 derajat Celcius. Suhu air laut memberikan pengaruh keberagaman organisme yang tinggal di dalamnya. Laut dangkal menjadi habitat lebih banyak hewan laut karena masih terpantau sinar matahari, sehingga suhu lebih hangat. Berbeda dengan laut dalam yang sulit dijangkau sinar matahari, sehingga air laut lebih. Laut Indonesia memiliki laut yang berwarna-warni. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki suhu yang hangat akibat berada di daerah tropis.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dinamika hidrosfer dengan submateri pencemaran perairan. Nah, pencemaran perairan adalah kondisi di mana kualitas air di perairan seperti sungai, danau, maupun laut terganggu atau tercemar oleh bahan-bahan yang merusak lingkungan. Pencemaran perairan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan juga sampah plastik. Salah satu contoh lokasi perairan yang saat ini masih saja tercemar yaitu Pantai Losari. Pantai Losari yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan salah satu tujuan wisata populer yang terkenal akan keindahan pantainya. Namun, seperti banyak pantai lainnya, Pantai Losari juga menghadapi masalah pencemaran perairan yang signifikan. Nah, sumber utama pencemaran di Pantai Losari yaitu sampah plastik. Sampah plastik ini berasal dari aktivitas manusia, termasuk sampah rumah tangga dan limbah industri yang seringkali terbawa oleh aliran sungai dan mencemari perairan Pantai Losari itu sendiri. Selain itu, sampah plastik yang ada di sini juga berasal dari aktivitas pengunjung yang datang berkunjung di Pantai Losari ini. Konservasi air merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia. Beberapa strategi konservasi meliputi yang pertama yaitu penghematan air, mengurangi penggunaan air sehari-hari di rumah, industri, dan pertanian melalui praktik-praktik seperti memperbaiki kebocoran pipa, menginstalasi perangkat hemat air, dan mengadopsi teknologi irigasi yang efisien. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya air. Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dengan melindungi dan merawat sumber air seperti sungai, danau, waduk. Ini melibatkan pelestarian habitat alami dan vegetasi yang membantu mempertahankan sirkulasi air yang sehat. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air melalui kampanye pendidikan dan program-program pengajar. Hal ini dapat membantu mengubah perilaku individu dan masyarakat dalam mengelola air dengan baik. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi hijau. Mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi air seperti mengelola air limbah yang efisien, sistem pendingin yang hemat air, dan penggunaan teknologi canggih dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengaturan kebijakan dan regulasi. Penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik konservasi air termasuk pengaturan penggunaan air, pengelolaan sumber daya air, dan insentif bagi praktik-praktik konservasi. Beberapa lembaga di Indonesia yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi antara lain yaitu pertama BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika di Indonesia. Mereka juga menyediakan data hidrologi seperti curah hujan, tinggi permukaan air sungai, dan informasi terkait lainnya. Dan kedua yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. BPPT merupakan lembaga penelitian pemerintah yang juga terlibat dalam pengumpulan dan analisis data hidrologi. Mereka melakukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi hidrologi di Indonesia dan mengembangkan teknologi untuk pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR memiliki Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Mereka menyediakan data hidrologi dan informasi terkait untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan air di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPIM. LIPIM merupakan lembaga penelitian independen yang juga terlibat dalam pemantauan dan analisis data hidrologi. Mereka melakukan penelitian untuk memahami dinamika hidrologi di berbagai wilayah
di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB memiliki tugas dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk bencana terkait air seperti banjir dan kekeringan. Mereka juga memanfaatkan data hidrologi untuk memantau kondisi hidrologi dan mengambil tindakan pencegahan serta mitigasi bencana. Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data hidrologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan mitigasi risiko bencana terkait air di Indonesia. Jawa